Selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Santa Maria Assumpta Kalasan Barat. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Yohanes Adrianus Maradio PR. Pemberkatan anak akan dilaksanakan di bagian tengah gereja di depan altar. Umat dimohon menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka Kami Hendak Menghadap dari Puji Syukur nomor 596. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan duduk. Para ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, selamat sore dan berkah dalem. Kita hari ini memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Bacaan Injil, Yesus adalah sang sumber air hidup yang menjadi minuman bagi kita yang sungguh menyegarkan hidup kita untuk selama-lamanya. Maka marilah pada awal perayaan Ekaristi ini sang sumber hidup yakni Yesus Kristus sendiri sebagai air sungguh ada di dalam hati kita masing-masing, dan kita diajak dalam hidup kita pun memancarkan air untuk saudara-saudari kita yang lain. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim dan sumber segala kebaikan, Engkau telah menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa, doa, dan amal kasih. Sudilah memandang kami, ciptaan-Mu yang rapuh. Semoga belas kasih-Mu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertunduk karena menyadari kesalahan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Refidim, kehausanlah mereka di sana. Maka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi, mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai, memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukulilah gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena bangsa Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah dicobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu,
hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan domba-Nya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkau benar-benar juru selamat dunia. Berilah aku air hidup, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan
dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Kira-kira hari menunjukkan pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat sekali bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?"
Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang akan kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena perempuan itu. Kami percaya bukan dari perempuan itu yang kukatakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bapak, ibu, saudara-saudari pernah berziarah di sumur Kitiran Mas? Di mana? Di Pakem. Ada berapa sumur? Di dalam gereja? Jaring aku wis. Berapa? 2 apa 1? Yuk dicek bareng-bareng. Nyewa bis. Berapa? Ya? Ada 2. Yang satu sumurnya itu kecil, di sampingnya yang ditutup itu. Yang satunya lagi agak gede, yang sekarang ditimba. Ada 2, di luar jangan dihitung, di luar juga ada, Romo ya ada 3. Namanya apa itu? Sumur Kitiran Mas, di bawah patung Maria apa? Maria Sumtai, berarti Maria Sumganing Swarga. Maria apa? Maria apa? Maria Risang Sungkowo. Apa? Oh, tegese apa? Mudeng ora AO. Apa Risang Sungkowo apa? Maria Risang Sungkowo. Maria yang berduka cita memangku Yesus yang turun dari salib. Maria Risang Sungkowo. Romo Sindu yang membuat sumur itu bersama dengan umat yang ada di sana
dalam buku yang diterbitkan oleh Gramedia sangat-sangat bagus. Bagaimana kesederhanaan perempuan-perempuan yang selalu setia diceritakan di dalam buku itu. Ada yang versi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu diterbitkan oleh Kanisius, bahasa Indonesia itu diterbitkan oleh Gramedia. Diceritakan bahwa dulunya tidak ada sumur itu. Tetapi dalam proses perjalanan waktu ketika banyak umat di Pakem yang hidupnya sangat-sangat sederhana, mereka kerap kali berdoa di bawah patung Ibu Maria Risang Sungkowo itu. Itu bukan patung yang indah, tetapi patung yang sederhana yang dibuat oleh masyarakat, oleh umat yang ada di Pakem sana. Lalu pada waktu itu musim kemarau yang sangat-sangat panjang, yang disebut dengan musim Katelu, ya, sangat-sangat panjang. Orang sangat-sangat dalam musim kemarau yang panjang itu sangat-sangat merindukan yang namanya air. Maka pada waktu itu banyak orang yang para pedagang yang datang untuk berdoa di situ. Lalu di situ disediakan yang namanya pengaron. Pengaron ini apa? Belanga. Namanya pengaron. Belanga disediakan, diambilkan air dari sumur yang di luar gereja, lalu pengaron itu diisi air, dan setiap kali orang pulang dari pasar mereka berdoa rosario lalu minum air itu dan mereka merasa disegarkan. Anak-anak sekolah di saat-saat akan ujian mereka datang berdoa lalu minum air itu dan merasa disegarkan. Tetapi air itu lalu akan habis. Maka setiap kali habis pengaron itu akan dijok. Tetapi suatu kali Romo Sindu berpikir bahwa di sebelah utara ini utara sana ya. Kalau di sini saya tahu arah sampai di Kalasan itu saya nggak tahu arah itu. Jalan Menggok itu sudah mengaburkan saya karena gereja Kalasan itu menurut saya menghadap ke timur itu. Padahal keliru ya, menghadap ke selatan ya. Selatan toh ya? Ya selatan. Tetapi yang di sini saya itu menghadap ke selatan ini ya. Lah, lalu ditutup tembok. Tetapi lalu ada kaca, tetapi temboknya itu selalu saja basah, lembab. Dipikir-pikir, apakah memang ada sumber air di bawah patung Ibu Maria Risang Sungkowo ini? Tetapi mana mungkin di dalam gereja kok lalu dikeduk sumur, tetapi lalu melihat tembok yang selalu basah oleh air itu, yang tadinya sudah kehilangan harapan, ada keinginan tetapi lalu dipupus, tetapi lalu ada tembok itu selalu basah. Lalu akhirnya dibuatlah sumur dengan ukuran tegel 20 kali 20, itu yang tidak dilihat, ya kan? Ada sumur di sana kecil ukuran 20 kali 20 cm. Dikeduk begitu dan memang akhirnya lalu keluar air. Sangat kecil, pakai tembok kecil, ya, pakai tembok kecil. Lalu sekarang di samping sumur yang kecil itu, lalu dibuatlah sumur yang agak gede, yang sekarang ini orang bisa menimba di situ, orang bisa minum di situ. Tetapi saya tidak tahu sekarang boleh minum atau tidak loh ya.
karena nggak tahu air itu layak minum atau tidak, saya tidak tahu. Lalu orang datang di situ berdoa dan berdoa di depan patung Ibu Maria Risang Sungkowo. Orang merasa lega, orang merasa disegarkan. Ya, banyak peristiwa-peristiwa iman, bukan mukjizat ya. Peristiwa-peristiwa iman bahwa orang yang berdoa di patung Risang Ibu Maria Risang Sungkowo itu dikabulkan permohonannya. Karena apa? Di situ ada air hidup. Air hidup yang dirindukan oleh orang-orang atau umat Katolik Pakem pada waktu itu. Ya. Sumber air hidup. Bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini sangat-sangat panjang, ya, panjang karena ada berapa ini ayat 4 sampai dengan ayat 42, panjang sekali. Ya. Air hidup. Mereka datang disegarkan oleh air hidup itu. Maka kalau pada hari ini Yesus ada sebuah yang awalnya yang minta air itu siapa? Yesus. Yesus minta air kepada perempuan Samaria. Yesus orang Yahudi minta air kepada seorang perempuan. Wajar tidak? Ke sumur pukul 12 siang, tidak wajar. Kalau ke sumur itu ya mestinya pagi-pagi akan menimba, tetapi perempuan ini kok pergi ke sumur jam 12 siang. Untuk apa? Untuk menghindari orang-orang, ya, supaya ia tidak berjumpa dengan mereka, karena tahu perempuan ini perempuan seperti apa. Saya tidak punya istri, benar kamu tidak punya istri karena benar kamu tidak punya suami karena suamimu sudah berapa? 5. Dan sekarang yang tinggal dengan kamu itu sebetulnya bukan suamimu. Yesus itu ngerti saat durunge winarah itu ya. Yesus tahu. Maka perempuan ini lalu datang siang-siang supaya tidak dipermalukan. Tetapi berjumpa dengan Yesus, orang yang berdosa ini, yang tadinya Yesus minta air berbalik. Bukan lagi perempuan ini memberi air yang menyegarkan, tetapi akhirnya kalau kamu tahu siapa yang minta air ini, kamu pasti akan memberikan air. Lalu akhirnya Yesus mengatakan, akulah air hidup. Yesus menjadi air hidup. Ini ada pengalaman perjumpaan. Ya. Perempuan tadi mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan pengalaman perjumpaan itu menjadikan perempuan diperbarui. Karena dia lalu sadar akan dirinya, ya, diperbarui. Dia akhirnya sadar bahwa dia adalah perempuan yang berdosa tetapi berjumpa dengan Yesus. Yesus tidak mengadili, Yesus tidak menghakimi, tetapi Yesus selalu justru memberikan pencerahan bagi perempuan ini. Ia diperbarui hidupnya dan tidak hanya berhenti di situ, lalu setelah diperbarui hidupnya, perempuan ini lalu datang pergi ke kota dan mewartakan bahwa ia telah melihat Mesias. Nah, kita sebetulnya juga seringkali berjumpa dengan Yesus ini. Kira-kira pengalaman perjumpaan kita dengan Yesus itu memperbarui hidup kita atau tidak? Sebagai orang yang sama-sama dengan perempuan ini, kita juga orang yang berdosa kok. Berjumpa dengan Yesus yang sebetulnya bacaan Injil hari ini sangat cocok untuk para katekumen sebetulnya. Ini kan masa Prapaskah, kan masa untuk persiapan katekumen menerima sakramen baptis pada malam Paskah sebetulnya. Ya. Mereka akan diperbarui. Nah, kalau kita
yang sudah dibaptis ini, ada katekumen di sini? Wonten calon baptis wonten mboten? Wonten nggih, Ibu wonten wonten setunggal. Ya, kalau kita yang sudah berjumpa dengan Yesus, apakah memang sungguh kita diperbarui hidup kita ini? Saat Ekaristi, yang pertama saat kita baptis, kita kan berjumpa dengan Yesus, diperbarui loh. Dengan baptis itu berarti kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dengan baptis itu kita berarti mati terhadap dosa, dan dengan baptis itu seperti perempuan tadi diutus mewartakan Kristus dalam hidupnya. Itu diperbarui, artinya diperbarui. Nek mbiyen durung Katolik, gaweane ki main dadu. Mbok menawa dadu ngerti mboten? Dadu ngerti le? Dadu. Cah saiki ra ngerti, othok ngerti ya? Othok napa? Klothok nggih. Klothok. Klothok. Othok nggih. Wonten mboten mriki? Wonten. Sakniki mboten enten nggih. Saiki digrebek gitu. Kula riyen sok melu grebegan niku, nek ana wayang sok enten othok to nggih. Melu polisi gruduk. Bandare othok itu lampune ditendang, melu nubruk. Nek mbiyen awake dhewe wong Katolik, ade durung Katolik. Anane iki ming nesu wae. Mbok menawa saiki wis dadi Katolik ya anane ming nesu. Wis jenengane wis dianyarke apa durung? Durung. Mula nek dadi wong Katolik biyen utawa mbok menawa wis Katolik ya gaweane nesu ngono ya. Gaweane nesu, sithik-sithik kok nesu, sithik-sithik kok nesu karo bojone. Iso ora awake dhewe saiki dina iki hari ini kita berjumpa dengan Yesus dalam rupa sakramen Maha Kudus. Iso ora mengko mulih itu lalu diperbarui hidup kita. Bapak-bapak ora nesu karo bojone, karo anak-anake. Saged mboten nggih? Saged mboten? Saged? Saged nggih. Lah kuwi sing jenenge diperbarui. Ning ya ora ming dina iki. Sesuk-sesuk wis lali, dielingke. Ibu-ibu ya ngono itu. Ibu-ibu ya kudu sabar marang putra-putrane, sabar marang garwane. Sing kathah biasane nek nesu sing kathah ngendikane bapak napa ibu to? Ibu-ibu leres sing kathah ngendikan menawi padu ibu-ibu? Bapak-bapak rasa jawab. Lah iya iki saiki dianyarke. Nek mau rong kecap dadi 4 kecap ngoten lho ditambahi. Apa ya kuwi lak nggih mboten to? Jo meneh iki sasi poso kanggo ya poso kanggo sedulur-sedulure awake dhewe sing muslim ya kanggo awake dhewe poso. Wis saiki poso nesu. Nek diitung wis terbu-abu nganti saiki wis nesu ping pira? Ora usah suwe-suwe gitu. Sedina iki wis nesu ping pira? Mboten nate nesu. Mboten nate. Napa jenengan budhek aja-aja? Nyuwun pangapunten Bu nggih, mboten. Dadi ra krungu kok. Ayo saiki rasah nesu kan sakjane digampang dianyarke kuwi sakjane ora mung soal dadi sikap itu lho, sikap. Mula nek karo tangga-tangga gitu. Tangga-tangga wong awake dhewe iki diparingi tutuk ning ngarep kok, ya kudu omonge ning ngarep ora omong ning mburi. Nggih to kudune. Ning senenge omong ning mburi, grundeli kuwi. Grundeli ki nek ra ana sing digrundeli to nggih. Senenge omong ning mburi, lah tutuke iki ning ngarep apa ning mburi to dandane.
Kamangka Gusti maring awake dhewe palingan kuwi loro. Kudune luwih akeh sing ngrungokke tinimbang sing ngucapke. Lak kudune ngono. Gusti ki wis maha wicaksana kok nyiptake menungso. Ming menungso wae kaya dene wong Israel wonten waosan kapisan tadi ing Masa lan Meriba. Wis ora percaya Gusti nesu-nesu. Anane nesu-nesu to wong Israel wau. Nesu-nesu karo Musa. Mergo nesu niki wau Musa mboten ngantos dumugi tanah terjanji lho. Mangke umat Israel sing nuntun bangsa Israel ngantos tanah terjanji mangke sinten Yosua sanes Musa ming anguk-anguk oh tanah terjanji ki kae. Terus Musa sedo ora nganti tekan tanah terjanji mergo kasus wonten ing Masa lan ing Meriba waosan kapisan dinten menika ngantek wong-wong do protes marang Gusti ki ana apa ora to sakjane. Lah niki aja sok nesu. Nek nesu engko ora tekan tanah terjanji lho awake dhewe. Nggih to? Tanah terjanjine awake dhewe ngendi? Ya swarga. Jojo ning arep ning swarga ketemu Petrus padu sik. Nggih to? Padu karo Petrus. Aku mbiyen wong Katolik ngene-ngene. Nek kowe gaweane padu mbiyen ning omah. Petrus yang jawab ngono pripun? Kuncine direbut mawon gitu. Kunci swarga direbut. Lah menika Bapak Ibu, awake dhewe dijak disegarkan. Pengalaman perjumpaan itu pengalaman yang diperbaharui. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus mesti lalu menjadikan kita diperbaharui, dianyarke uripe iki. Semoga pengalaman perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus, dia diperbaharui sehingga ia berani mewartakan Yesus Kristus. Kita pun juga diajak perjumpaan dengan Yesus memperbarui hidup kita dan kita diutus pula untuk mewartakan Yesus dalam hidup kita ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus. Marilah kita dalam roh dan kebenaran berdoa kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan. Bagi keutuhan ciptaan, Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur atas semesta yang boleh kami nikmati, dengan menanam pohon di sekitar lingkungan kami, sehingga tercipta lingkungan yang hijau dan bersih. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu, bagi paus, para uskup, dan para imam. Semoga Allah Bapa Maha Kudus berkenan mendampingi dan meneguhkan para pejabat gereja, sehingga hidup mereka menjadi teladan bagi umat dalam menghayati perintah-perintah Allah, serta menjadi bukti bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah yang tertinggi. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu, bagi negara-negara yang sedang berkembang. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik membimbing negara-negara yang sedang berkembang, agar menemukan jalan menuju keadilan dan kedamaian, serta merasa didukung oleh persaudaraan antar bangsa. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu, bagi para bapak dan ibu. Semoga Allah Bapa Maha Pengasih berkenan mendampingi para bapak dan para ibu dalam mendidik anak-anak, sehingga mereka selalu berjuang untuk mendekatkan anak-anaknya pada Kristus dengan sabar, tekun, dan penuh perhatian. Marilah kita mohon,
Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi diri kita, semoga Bapa memberkati kita semua, sehingga selalu menghayati kehadiran Kristus di dalam diri kita masing-masing dan di tengah-tengah umat. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu, bagi wujud kita masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menunjukkan jalan hidup sejati. Ajarilah kami mengikuti teladannya dengan tulus dan rendah hati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga dengan korban ini Engkau berkenan membantu kami, agar kami bersedia mengampuni saudara-saudari kami, sebagaimana kami sendiri mengharapkan pengampunan atas kesalahan-kesalahan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun
memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam pesta perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menghantar dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita bersama-sama mendoakan doa, mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan putra-Mu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagi-Mu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganingsi. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya penggembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda Pengantara Rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui putra-Mu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja melalui putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut misteri yang mulia ini. Maka kami bersyukur kepadamu, sebab meskipun masih berada di dunia, kami telah Engkau ikut sertakan dalam kebahagiaan surgawi dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi, adik-adik misdinar, Bapak, Ibu prodiakon, para lektris, kelompok kur, dirijen, dan juga organis, kelompok tata laksana, dan juga Ibu Bapak hadir dalam Ekaristi ini. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita, seluruh keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan syukur Ekaristi telah selesai. Kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan.